Iya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Satria Bagus Yusuf. Saya kali ini akan menjelaskan tentang daya hantar listrik suatu larutan. Nah, nanti di video ini saya akan mempraktekkan alat uji coba suatu larutan elektrolit. Jadi nanti kita ini akan mengetahui larutan ini memiliki daya hantar yang baik untuk mengalirkan listrik atau tidak baik dalam menghantarkan listrik. Nah, jadi larutan elektrolit itu apa? Larutan elektrolit adalah larutan yang zat-zatnya itu membentuk ion-ion dalam pelarutnya, sehingga pelarutnya dapat menghantarkan listrik. Hal ini dikarenakan larutan elektrolit terionisasi dalam pelarutnya. Nah, maksudnya ini kayak larutan ini itu menjadi konduktor gitu buat mengalirkan listrik. Nah, konduktor itu apa? Konduktor itu seperti barang yang baik untuk menyalurkan, misalkan bisa panas, bisa listrik. Nah, itu konduktor. Seperti besi kita bisa ada konduktor itu besi, isolator itu plastiknya seperti itu. Nah, jadi larutan elektrolit ini dibagi menjadi dua, ada yang kuat dan juga ada yang lemah. Nah, yang kuat ini dia ini sangat baik dalam menghantarkan listrik. Hampir semua atau bahkan semua ion-ionnya itu berubah menghasilkan larutan dengan daya hantar listrik yang sangat baik. Nah, yang kedua itu adalah yang lemah. Nah, yang lemah ini kurang baik atau bahkan buruk dalam menghantarkan listrik. Jadi hanya sebagian saja yang terurai sehingga menjadi larutan dengan daya hantar listrik yang buruk. Nah, yang ada lagi itu namanya larutan non elektrolit. Nah, larutan elektrolit ini apa? Ini adalah larutan yang seperti kebalikannya itu. Kalau elektrolit itu ini, kalau non elektrolit kan ya kebalikannya. Jadi dia itu yang tidak dapat membentuk ion-ion dalam pelarutnya, sehingga ia tidak dapat menghantarkan listriknya. Nah, saya menemukan ciri-ciri larutan elektrolit. Nah, jadi ciri-ciri larutan elektrolit yang baik itu adalah 1. Senyawa ion, 2. Itu senyawa kovalen polar, yang ketiga itu larutan asam atau basa yang kuat. Nah, yang keempat itu larutan garam, yang larutan garam itu larutan basa dan larutan asam yang kuat, yang sama-sama kuat. Dan juga yang kelima, ionisasinya itu sempurna. Yang keenam, daya hantar listriknya itu sangat bagus. Nah, yang ketujuh, ini lampunya nyala dan bergelembung gas. Nah, contohnya itu untuk asam itu ada HCl dan H2SO4. Nah, untuk basa itu ada NaOH dan CaOH2. Nah, untuk garamnya itu ada NaCl dan CaSO4. Nah, untuk ciri-ciri yang lemah ialah 1. Senyawanya kovalen polar. Yang kedua, larutan asam atau basa lemah. Yang ketiga, terionisasi sebagian. Yang keempat, daya hantar listrik yang kurang. Nah, yang kelima ini itu nyala lampunya itu agak redup-redup. Habis itu bergelembung, tapi cuma sedikit. Contohnya itu seperti asam. Untuk yang asam itu H2CO3, CH3COOH, dan yang basa adalah NH3. Nah, untuk yang non-elektrolit itu ciri-cirinya adalah senyawa kovalen non-polar. Yang kedua, tidak terionisasi. Yang ketiga, itu tidak menghantarkan arus listrik. Yang keempat, tidak menyala dan tidak bergelembung. Contohnya adalah C2H5OH, C6H12O6, C12H22O11. Contohnya adalah seperti itu. Nah, iya, jadi untuk itu bagaimana posisi-posisi alat penguji elektrolitnya ini. Jadi ini seperti ini tuh, bentar. Nah, jadi di sini kalian memerlukan baterai, lampu, kabel, dan juga elektrodanya. Elektrodanya kalian bisa menggunakan karbon,
bisa menggunakan biasanya sih saya yang lihatnya itu mereka pakai paku, tapi saya menyarankan pakai karbon. Saya di sini menggunakan jepitan buaya. Jadi kalian sambungkan, saya pernah pertama kali itu mencoba baterai cuma memakai satu doang. Nah, tapi itu kurang untuk di larutan garam. Nah, di larutan garam yang sangat kuat saja itu kecil. Maka dari itu saya menggunakan dua. Jadi saya menggunakan kayak seperti ini. Terus di sini nanti kalian akan memasangnya di jepitan buaya. Nah, di sini jepitan buaya. Bagaimana caranya itu? Prakteknya seperti apa? Kalian sambungkan pertama dulu. Sambungkan. Lalu di sini misalkan ada larutannya. Terus kalian tempelkan larutan di sini. Nanti dua-duanya, tapi jangan satukan di tempat satu. Misalkan ini nempel sama ini. Akhirnya jadi nyala. Enggak, jangan gitu. Kalian ingin menguji larutannya itu. Jadi ini berbeda, misalkan di sini, ini di sini. Sebentar, gini. Seperti ini. Nah, ini ada jaraknya seperti ini. Lalu apa yang kalian ingin uji itu seperti tadi itu. Ini lampunya bakalan nyala, ini bergelembungnya itu seperti apa sih? Bergelembungnya itu seperti di sini tuh bergelembung di bagian elektrodanya itu bakalan seperti ada gelembung-gelembung gitu. Kayak gelembung-gelembung soda, tapi lebih bergelembung gitu. Kayak air yang mendidih dan mendidih sekali gitu. Jadi ini adalah air garam yang sudah saya saya coba semalaman untuk dikasih alat ini, dan hasilnya seperti ini. Wow, bau sekali. Semalaman nggak sengaja digini. Ini namanya saya nyoba. Kalau semalaman, nggak semalaman ini sebenarnya cuma 3 jam saya biarin di sini. Habis itu semalaman saya biarin. Awal-awalnya itu dia cuma garamnya itu seperti tiba-tiba jadi gumpalan hijau. Terus lama-lama saya biarin aja semalaman, tiba-tiba langsung jadi merah. Semuanya tiba-tiba turun semua garamnya. Habis itu airnya tiba-tiba jadi merah, semuanya jadi merah. Wow. Keren gak? Ya. Ya, jadi apa yang saya temukan ini, tunggu bentar, saya benerin dulu kameranya. Ya, jadi apa yang saya temukan dari percobaan kali ini adalah untuk sebelumnya ini jangan lupa setelah kalian celupkan air garam, misalkan kalian celupkan elektrodanya kepada larutan ini, jangan lupa kalian itu mencucinya dengan Aquades. Jadi apa yang saya temukan itu untuk larutan garam, dia itu nyalanya terang dan bergelembung. Nah, untuk air gula itu dia itu tidak sama sekali bereaksi, yang artinya dia itu non elektrolit. Dia itu tidak menyala dan tidak pula bergelembung. Nah, ketika saya mencobanya dengan air cuka, dia itu dia itu bergelembung tapi tidak nyala, bergelembungnya sedikit. Nah, habis itu saya menggunakannya dengan air perasan air jeruk nipis, dia ini tidak nyala tapi bergelembung, yang artinya dia itu elektrolit lemah. Habis itu saya menggunakan air cuka, itu dia ini tidak terang, tidak nyala, tapi dia ini bergelembung, yang artinya dia ini elektrolit lemah. Jadi begitu yang saya temukan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.